Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi salatu wassalam alaika wal ali ya khairul anam. Rabbun karim wa anta du khuluqin alim. Fashfa' lana indal karim. Ya ayyuhal khawju salamullah alaika rabbini bi'idnillah. Wangdur ilayya sayyidi binantro muwasirati lil hadratil aliyah. Amma ba'd. Ikhlas arti bahasanya adalah memurnikan, sehingga tidak ada campuran sedikit pun. Maksudnya di dalam menjalankan amal ibadah apa saja harus disertai dengan niat yang ikhlas tanpa pamrih apapun. Baik pamrih ukhrawi, lebih-lebih pamrih duniawi. Baik pamrih yang bersifat moral atau batin, lebih-lebih pamrih dalam bentuk material. Ibadah apa saja, baik ibadah yang berhubungan langsung kepada Allah wa Rasulih sallallahu alaihi wasallam maupun yang berhubungan di dalam kehidupan bermasyarakat terhadap sesama makhluk pada umumnya. Ikhlas dikategorikan ke dalam 3 tingkatan. 1. Ikhlasul amilin. 2. Ikhlasul sahidin. 3. Ikhlasul arifin. 1. Ikhlasul amilin, yaitu ikhlasnya golongan ahli ibadah, menjalankan ibadah dengan mengharap imbalan pahala, ingin surga, takut neraka, dan sebagainya. Ibadahnya memang bersemangat, tekun, dan rajin, akan tetapi didorong oleh keinginan-keinginan atau pamrih itu tadi. Dia sudah ikhlas, tapi minta upah. Seandainya Allah tidak menjadikan surga dan neraka, lalu apa yang diharapkan dan yang menjadi pendorong semangat beribadah? Apakah lalu tidak melaksanakan ibadah atau menjadi malas? Disinilah negatifnya. Bahkan di samping negatif itu ada lagi negatif lain yang lebih berat, yaitu perasaan dan pengakuan diri mempunyai kemampuan dapat melakukan ibadah. Dengan demikian pasti timbul ujub, ria, takabur, dan sebagainya. Dan ujub, ria, takabur, dan sebagainya itu adalah penyakit hati yang merusak nilai-nilai ibadah, sehingga ibadah tersebut ditolak, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangankan mendapat pahala, diterima saja tidak, rugi besar. Bahkan di samping ditolak, ibadah yang ditolak itu kelak di akhirat akan merupakan siksa untuk menyiksa yang bersangkutan. Masya Allah. Mari kita koreksi keikhlasan diri kita selama ini, dan mari kita tingkatkan kepada ikhlas yang lebih mulus, lebih murni karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. 2. Ikhlas sesahidi, yaitu ikhlasnya ahli suhud atau orang yang bertakwa. Ada yang menyebut ikhlasul muhibbi, yakni ikhlasnya orang-orang ahli mahabbah, yaitu menjalankan amal ibadah dengan ikhlas tanpa pamrih, tidak karena ingin surga dan tidak karena takut neraka. Sudah benar-benar lillah, semata-mata ibtigha'an liwajhillah, mengharap ridwan Allah. Ikhlas seperti itu yang sudah baik, akan tetapi masih ada bahayanya, yaitu masih mengaku atau merasa mempunyai kemampuan dapat melakukan ibadah sendiri kalau tidak merasa billah. Pengakuan seperti itu sangat berbahaya, sebab otomatis hatinya lalu timbul cendekiawan ujub, ria, takabur, dan lain-lain yang merusak ibadahnya, sehingga berakibat ditolak atau tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sedangkan ia tidak merasa, bahkan mungkin malah mengaku ibadahnya sudah baik, paling ikhlas, paling mulus semata-mata karena Allah. Maka ikhlas seperti ini harus ditingkatkan menjadi ikhlas yang ketiga, yaitu ikhlasul arifin, mengerjakan ibadah semata-mata hanya menjalankan perintah Allah, tidak karena menengok pahala atau ingin surga dan takut neraka. Betul-betul ikhlas lillah ta'ala tanpa pamrih suatu apapun. Dan di
dalam menjalankan ibadah itu, ia tidak mengaku dan tidak merasa dapat melakukan sendiri, melainkan merasa billah, la haula wa la quwwata illa billah. Inilah yang dimaksud kata-kata al-ikhlasu tarkul ikhlasi fil ikhlasi. Yang dinamakan ikhlas yang benar yaitu tidak merasa ikhlas atau meninggalkan ikhlas di dalam keadaan terikhlas. Meninggalkan ikhlas artinya tidak merasa dirinya bisa berbuat ikhlas, melainkan merasa billah. Dalam keadaan ikhlas artinya sungguh-sungguh lillah, tidak karena ingin surga atau takut neraka. Dalil Al-Quran yang menyebutkan keharusan berikhlas antara lain: Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalna ilaikal kitaba bil haqqi fa'budillaha mukhlishan lahud-din. Shadaqallahu adzim. Artinya kurang lebih, sesungguhnya kami menurunkan kepadamu kitab Al-Quran dengan membawa kebenaran. Maka sembahlah, beribadahlah kepada Allah dengan memurnikan ketaatan ikhlas kepadanya. Quran Surah As-Surah ayat 3. Bersabda Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah mukhlisina ulaika masabihul huda tanjali ankum kullu fitnatin dhulma. Artinya kurang lebih, berbahagialah orang-orang yang beramal dengan ikhlas. Mereka adalah lampau-lampau petunjuk yang dengan fitnah yang bagaikan kegelapan menjadi lenyap karena mereka. Hadis riwayat Abu Nu'aim dari Thauban. Kesimpulannya, amal-amal ibadah apa saja jika tidak dijiwai dengan ikhlas lillah berarti tidak hidup, mati bagaikan bangkai, tidak membawa manfaat sama sekali, malah maaf menjijikan seperti bangkai dan harus segera dikubur. Syekh Sahal At-Tustari berkata, An-nasu kulluhum halka illal alimuna wal alimuna kulluhum halka illal amiluna wal amiluna kulluhum halka illal mukhlisuna wal mukhlisuna ala qadaril amal. Semua manusia akan hancur kecuali yang berilmu, dan yang berilmu juga hancur kecuali yang mengamalkan ilmunya. Yang berilmu dan sudah mengamalkan ilmunya juga akan hancur kecuali yang ikhlas dan di dalam beramal itu. Dan yang sudah ikhlas pun masih dalam teka-teki atau bahaya yang besar. Masih teka-teki maksudnya masih tanda tanya, termasuk ikhlas yang mana di antara tiga tingkatan ikhlas tersebut di atas. Jadi mudahnya, jika belum lillah istilah wahidiyahnya belum sempurnalah ikhlas itu, berarti masih akan mengalami kehancuran seperti dikatakan Syekh Sahal Al-Tustari tersebut. Yang sudah lillah juga masih bertingkat-tingkat, sudah betul-betul 100% lillah-lillahnya atau masih campuran dinausi. Maka oleh sebab itu perlu senantiasa adanya koreksi dan usaha ke arah peningkatan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.